Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainil Fatma, guru sejarah kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Pasir, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahap 3 tahun 2022 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi strategi dakwah Nabi di Kota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik. Hari ini bertemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum belajar, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jika ada anak ibu yang tidak hadir pada hari ini, baik tidak hadir? Yes. Gimana Ines? Satu orang saja? Yo. Oke, izin. Baiklah, sudah siap untuk belajar? Sudah. Siap untuk belajar? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada kesempatan minggu lalu. Namun sebelum belajar, ibu akan memberikan sedikit untuk memusatkan perhatian anak ibu. Caranya gampang. Sudah siap untuk belajar ini? Untuk memastikannya, ibu akan tes konsentrasi anak ibu dengan kuis. Kuisnya gampang. Apa kuisnya? Cuma anak ibu memberi isyarat terhadap apa yang ibu ungkapkan. Isyaratnya cuma dua saja, yaitu gajah dengan semut. Apa? Gajah dengan semut. Boleh pilih gajah dengan semut atau ular dengan cacing. Mana yang gampang? Gajah dengan semut. Biasa kalau orang membaca gajah, apa isyaratnya? Besar. Besar tak ada isyaratnya. Apa isyarat besar tuh? Gajah besar. Ini nak? Semut? Kecil. Ulang lagi. Gajah besar. Semut? Kecil. Besar? Kalau itu gampang. Tapi yang akan membedakannya adalah isyaratnya kita ganti. Nah, isyaratnya kita ganti. Kalau ibu bilang gajah, maka bilangnya besar. Yang diganti apa? Isyaratnya. Konsepnya tidak boleh diganti. Nah, gajah di mana-mana besar, tapi tidak boleh kita bilang kecil. Nah, tapi isyaratnya kita ganti. Gajah besar. Semut kecil. Besar. Satu kali lagi. Gajah besar. Semut kecil. Besar. Dah fokus. Oke, lagi untuk memastikan fokus anak ibu atau belum. Gajah besar. Semut kecil. Gajah semut gajah semut kecil. Gajah bingung. Gajah semut semut gajah besar. Oke,
setelah mempelajari dengan SKI, mempelajari materi ini dengan metode PBL, Problem Based Learning. Anak itu diharapkan nanti mampu menghayati perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, setelah belajar nanti anak ibu dapat menjalankan sikap bijaksana dalam meneladani kegiatan dakwah. Dan yang ketiga, ini bagian pengetahuan menganalisis strategi dakwah Nabi di Madinah. Dan di bagian keterampilan setelah belajar nanti anak ibu diharapkan mampu merekonstruksi
Oke, dah? Bagaimana? Tadi Ibu, setelah melihat tayangan yang Ibu yang ada tadi, jelas ya? Jelas, gambarnya jelas? Tayangan videonya jelas? Kira-kira setelah menyaksikan video dan memperhatikan gambar tadi, apa kira-kira yang menjadi pertanyaan dalam pikiran anak Ibu? Ada nggak yang berkaitan dengan video dan gambar, yaitu tentang 3 peristiwa sebelum Nabi wafat, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Fatu Makkah, dan Haji Wada. Kira-kira ada? Boleh anak Ibu Rifa, silakan. Dari video tadi terdapat perjanjian Hudaybiyah. Oke. Kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Kira-kira ada lagi pertanyaan yang muncul? Boleh? Oke, tadi ada tayangan Fatu Makkah, yaitu masuknya kaum muslim dari beberapa penjuru kota Makkah. Kenapa terjadi peristiwa Fatu Makkah dan apa itu Fatu Makkah? Masih ada satu lagi, boleh? Di tayangan tadi terdapat tentang Haji Wada dan Nabi khutbah. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apa inti dari khutbah Haji Wada itu? Oke, bagus pertanyaannya. Tadi ada khutbah Nabi pada peristiwa Haji Wada. Apa inti dari khutbah Nabi? Kita sudah menemukan 3 masalah, ya 3 anak. Yang pertama tadi adalah kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua tadi bagaimana proses terjadinya peristiwa Fatu Makkah dan apa itu Fatu Makkah. Yang ketiga, apa inti khutbah yang disampaikan oleh Nabi pada peristiwa Haji Wada. Dan jawabannya akan kita pecahkan secara bersama-sama. Jadi anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yang kedua akan membahas tentang Fatu Makkah, dan yang ketiga akan membahas tentang peristiwa Haji Wada. Dan anak ibu yang kelompok 1 akan duduk di sebelah kanan ibu, dan yang kelompok 2 di bagian tengah, dan kelompok 3 di bagian lebih. Silakan anak ibu berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan anak ibu langsung bergerak. Sudah berkumpul anak-anak ibu di kelompoknya masing-masing. Silakan anak ibu bersama kelompoknya mendiskusikan masalah yang timbul tadi. Kemudian setelah berdiskusi nanti, silakan anak ibu tuliskan hasilnya di lembar kerja kelompok yang akan ibu bagikan. Paham? Paham. Oke. Silakan di kelompok. Ya. Kasih Bu. Ya. Dari jawaban dari masalah yang sudah dibuat tadi, kelompok 1 tentang perjanjian Hudaybiyah, kelompok 2 tentang peristiwa Fatu Makkah, dan yang ketiga tentang Haji Wada. Baiklah, saya akan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan Quraisy. Setelah asal Nabi berangkat ke Mina, dan pada waktu itu Nabi membacakan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredoi Islam itu menjadi agama bagimu. Ayat di atas menjadi tanda tugas Nabi telah selesai, dan Abu Bakar pun menangis karena itu merasa waktu meninggal Nabi sudah dekat. Dan terdapat beberapa inti khutbah Nabi, yaitu 1. Tunaikan amanah pada yang berhak menerimanya. 2. Semua riba tidak diberlaku.
3. Jangan berbuat aniaya dan jangan dianiaya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan oleh perwakilan kelompok masing-masing, ada paham? Paham? Jelas? Jelas. Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang materi ini, yaitu yang pertama, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Yaitu karena keinginan Nabi untuk melakukan haji ke kota Mekah setelah sekian lama Nabi di Madinah bersama sahabat dan kaum muslim tidak diizinkan oleh orang kafir Quraisy. Kemudian untuk bisa membujuk kafir Quraisy, Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada kaum Quraisy. Akan tetapi kaum Quraisy tetap menolak dan meminta Utsman bin Affan dan orang muslim kembali ke Madinah. Sebelum Utsman sampai di Madinah, terdengarlah isu oleh Nabi dan kaum muslim bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dengan berita itu, maka Nabi langsung meminta umat untuk melakukan baiat, yaitu baiat setia akan berjuang sampai tetes darah kehabisan. Dan ketika selesai baiat, maka kemudian Utsman kembali dengan selamat. Karena kekhawatiran kaum Quraisy akan kembalinya orang muslim untuk haji ke Mekah, karena kekhawatirannya, maka kaum Quraisy pun mengutus beberapa utusan untuk menyusun perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana isi perjanjian Hudaybiyah itu yaitu yang pertama, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian, baik itu dengan Nabi Muhammad ataupun dengan kafir Quraisy. Yang ketiga adalah setiap orang yang menyeberang kepada kaum muslim maka harus dikembalikan. Akan tetapi orang yang menyeberang kepada kaum kafir Quraisy tidak dikembalikan. Ini tentang peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua adalah peristiwa Fatu Makkah. Apa itu Fatu Makkah? Sesuai pertanyaan anak ibu tadi, apa itu Fatu Makkah? Fatu Makkah adalah pembebasan kota Mekah dari kafir Quraisy. Karena peristiwa besar inilah, maka sekarang kita dapat merasakan akan agama Islam sampai ke negeri kita. Jadi apa yang melatar-belakangi peristiwa Fatu Makkah ini? Yaitu Nabi mendengar pengaduan bahwa suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy untuk menyerang atau membantai Bani Khazraj. Sementara pada perjanjian Hudaybiyah sudah disepakati akan tidak ada peperangan selama 10 tahun. Akan tetapi kafir Quraisy melanggarnya di bagian ini. Mendengar peristiwa ini, maka Nabi memberikan pilihan kepada kafir Quraisy dengan 3 pilihan. Apa pilihannya? 1, mengganti rugi terhadap suku Bani Khazraj yang diperanginya. Yang kedua yaitu menghentikan kerjasamanya dengan suku Bani Bakar. Kemudian yang ketiga, pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan yang diberikan oleh Nabi kepada kaum Quraisy dipilih dengan pilihan yang nomor 3, yaitu pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Reaksi Nabi ketika perjanjian dibatalkan adalah Nabi menyiapkan pasukan terbesar, yaitu sebanyak 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah dan membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Apa strategi Nabi supaya Mekah dapat dikuasai oleh orang muslim? Strateginya adalah Nabi membagi umat Islam yang banyak tadi kepada 4 kelompok, dan 4 kelompok itu akan masuk kepada penjuru yang berbeda-beda ke kota Mekah. Penjuru itu mana? Dari sebelah barat, utara, timur, dan selatan. Dengan banyaknya kaum muslim atau pasukan muslim yang disiapkan oleh Nabi
ketika proses kaum muslim masuk ke kota Mekah, maka Nabi memberikan apa-apa. Salah satunya adalah siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat, dan kemudian siapapun yang masuk masjid akan selamat. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, pasukan muslim yang terbagi menjadi empat kelompok itu dapat menguasai kota Mekah, dan ketika itu kaum kafir Quraisy tidak mampu memberikan perlawanan apa-apa. Akhirnya apa? Setelah Nabi sampai di Mekah, Nabi menurunkan berhala-berhala yang tergantung di mana? Di Ka'bah. Ada sebanyak 360 berhala yang tergantung dibersihkan oleh Nabi. Kemudian setelah itu yang dilakukan oleh Nabi adalah Nabi tawaf di sekeliling Ka'bah, dan kemudian setelah itu Nabi memerintahkan Bilal untuk azan di sana untuk pertama kalinya, dan melakukan sholat secara berjamaah yang diimami oleh Nabi sendiri. Kemudian bagaimana respon Nabi terhadap kafir Quraisy tadi? Nah, kan kafir Quraisy masih ada. Apakah Nabi balas dendam karena orang muslim sudah bisa menguasai Mekah? Tentu tidak. Nabi tidak membalas dendam atas kafir Quraisy dengan beberapa tindakan kafir Quraisy yang buruk terhadap kaum muslim, tapi tindakan Nabi adalah memaafkan kesalahan mereka semua. Sampai saat ini kita rasakanlah agama Islam dapat menyebar dari Mekah sampai ke negeri kita saat ini. Kemudian yang ketiga, yaitu haji wada. Apa itu haji wada? Haji pertama dan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi, yaitu pada tahun ke berapa ini? 10 ya. 10 Hijriah bersama kaum muslim. Nabi bertolak untuk melaksanakan haji. Pada peristiwa haji wada ini, Nabi memperlihatkan urutan haji dengan lengkap. Karena ini haji pertama, maka Nabi memperlihatkan bagaimana proses pelaksanaan haji yang betul kepada kaum muslim. Kemudian pada haji wada ini pula Nabi menyampaikan khutbahnya. Apa inti dari khutbah yang disampaikan oleh Nabi? Ada yang pertama tadi disampaikan oleh temannya di hasil diskusinya. Yang pertama, inti dari khutbahnya adalah satu, bagi siapa tadi? Yang punya amanah maka harus menunaikan amanah. Kemudian haram bagi kamu riba. Apa yang haram? Riba. Yang ketiga, janganlah salah satu di antara kamu dianiaya ataupun menganiaya. Dan tiga dari inti khutbah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah asar Nabi berangkat ke Mina dan membacakan surat terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum islamani. Nah, itu adalah ayat terakhir yang disampaikan oleh Nabi, sehingga salah satu sahabat meneteskan air matanya. Kenapa menetes air matanya? Karena dibacakannya ayat terakhir tadi oleh Nabi menandakan dakwah Nabi dan tugas Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul telah selesai. Kalau dakwah Nabi telah selesai, tugas Nabi telah selesai, maka tentu menandakan dekatnya masa wafatnya Nabi. Dan setelah itu 2 bulan kemudian Nabi jatuh sakit sehingga tidak dapat mengimami salat dan digantikan oleh Abu Bakar. Tanggal 12 Rabiul Awal, inilah hari kesedihan umat Islam, yaitu pada hari Senin tahun 632 Masehi Nabi meninggal dunia. Jadi inilah berapa kesimpulannya. Paham sampai di sini ya Ibu? Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan tadi? Paham? Boleh? Apa keuntungan haji wada bagi kaum muslimin? Haji wada sebenarnya yang berbeda. Perjanjian apa keuntungan perjanjian kerja
Ada? Tidak ada? Satu, keuntungannya adalah dengan diadakannya perjanjian Hudaybiyah itu sebagai pertanda pengakuan terhadap politik Nabi dan pengakuan terhadap agama Islam. Bagi umat Islam adalah umat Islam bisa fokus untuk berdakwah. Karena apa? Karena 10 tahun tidak dibolehkan mengadakan peperangan. Yang ketiga, banyak orang yang melihat kearifan Nabi, yang kagum dengan kearifan Nabi dalam pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah, tidak menolak hasil perjanjian. Paham sampai di sini? Jadi dari materi yang kita pelajari tadi, semoga anak-anak paham dan bisa mengambil pelajaran dari yang sudah kita pelajari. Kira-kira yang satu pertama, apa yang bisa kita ambil dari perjanjian Hudaybiyah? Ditepati. Kalau tidak ditepati, maka termasuklah kita kepada golongan orang yang munafik. Golongan orang yang munafik. Kemudian pada peristiwa